Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Bu Nisa dalam materi munakahat. Bagaimana kabarnya? Bu Nisa berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, Bu Nisa akan berbagi tentang munakahat atau pernikahan dalam Islam. Di dalam munakahat itu sendiri ada standar kompetensinya, yakni memahami hukum Islam tentang keluarga. Sedangkan kompetensi dasarnya meliputi 3 hal: menjelaskan ketentuan hukum perkawinan dalam Islam, hikmah perkawinan, dan juga ketentuan perkawinan dalam perundang-undangan di Indonesia. Indikator pencapaian dalam pembelajaran kali ini menjelaskan hukum Islam tentang talak sampai menguraikan kompilasi hukum tentang perkawinan di Indonesia. Ini adalah peta konsepnya. Yuk, sebelum kita mulai, mari kita tadarus dulu, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فقولوه هنيئا مريئا Shadaqallahul azim. Surat An-Nisa ayat 1-4 ini menjelaskan tentang pernikahan dalam Islam. Selanjutnya yaitu pengertian munakahat. Munakahat itu berarti pernikahan atau perkawinan. Nikah berarti melakukan suatu akad atau perjanjian atau komitmen untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan juga seorang perempuan, serta menghalalkan satu hubungan yang sah di mata Allah atas dasar sukarela
demi mewujudkan keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pengertian dari pernikahan. Sedangkan hukum dalam pernikahan itu ada 4. Yang pertama yaitu sunnah. Sunnah artinya ketika seseorang sudah siap menikah secara materi, secara psikis, dia sudah siap dan tidak dikhawatirkan terjerumus dalam limbah perzinahan. Jadi hukum pernikahannya adalah sunnah. Kemudian hukum pernikahan bisa menjadi wajib. Misalnya, ada seorang laki-laki yang sudah mapan secara psikis, mapan secara materi, dan dia dikhawatirkan terjerumus ke dalam limbah perzinahan. Dan hukum pernikahan akan menjadi makruh ketika seseorang itu sudah siap menikah, tapi secara materi belum siap. Jadi nanti dikhawatirkan tidak bisa menafkahi istrinya. Dan hukum pernikahan akan menjadi haram di saat niat menikahnya adalah untuk menyakiti calon istrinya. Baiklah, kita lanjutkan. Tujuan dari pernikahan. Sudah tahu dong apa tujuan dari pernikahan? Untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh ketenangan hidup, kenyamanan hidup, untuk menyalurkan atau memenuhi kebutuhan biologis, yaitu berupa seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya yang pasti ketika orang menikah akan menginginkan, akan mendambakan seorang keturunan. Dan selanjutnya, tujuan dari pernikahan itu adalah untuk mewujudkan keluarga bahagia dunia dan akhirat. Rukun nikah. Ada calon suami, ada calon istri, ada walinya, ada juga ijab kabul. Wali nikah itu ada wali nasab dan wali hakim. Wali hakim itu kalau mau dibilang simpelnya adalah penghulu. Itu adalah wali hakim. Kalau wali nasab itu wali yang ada hubungan darah. Kita lanjutkan lagi ya. Yuk. Syarat-syarat seorang wali nikah beragam Islam, laki-laki, balik, berakal, merdeka dan bukan hamba sahaya, bersifat adil dan sedang tidak ihram haji ataupun umroh. Ini tadi ada 2 orang saksi, syaratnya sebagai berikut. Ada ijab kabul. Ijab adalah perkataan dari siapa ijab itu? Perkataan dari penghulunya. Sedangkan kabul ada jawaban dari pengantin laki-laki atau mempelai laki-laki. Muhrim. Pengertian muhrim ini adalah sesuatu yang diharamkan. Dalam masalah fikih, muhrim berarti wanita yang haram dinikahi. Jadi ada beberapa wanita yang memang haram dinikahi. Yang pertama yaitu pasti ibu kandungnya. Ya, iya. Ibu kandungnya, anak kandungnya, ponakan dari adik laki-lakinya, atau anak dari adik laki-lakinya, dan juga anak perempuan dari adik perempuannya, itu haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Karena ada pertalian muhrim dengan istri, itu juga nggak boleh dinikahi. Yap, karena hubungan persusuan atau ibu yang menyusui. Kalau dulu sering ada kejadian
seseorang menyusui bayi orang lain, itu juga itu statusnya adalah ibu sepersusuan. Jadi tidak boleh juga dinikahi. The next, yep, karena perkawinan. Ibu dari istri artinya mertuanya, anak tirinya, ibu tirinya, menantunya itu juga tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki. Selanjutnya adalah kewajiban dari suami dan istri. Kewajiban suami atau kewajiban seorang laki-laki sudah pasti dong memberikan nafkah, memimpin serta membimbing istri serta anak-anaknya, bergaul dengan istri dan anaknya dengan baik, menjaga istri dan anak-anaknya, dan juga membantu tugas istri dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kewajiban istri apa kira-kira? Yang pertama adalah taat kepada suami. Jadi ketika perempuan sudah menikah, yang pertama harus dia patuhi atau taati adalah suaminya. Baru kemudian kedua orang tuanya. Kewajiban seorang perempuan apa lagi? Kewajiban seorang istri menjaga dirinya serta kehormatannya, menjaga harta benda suami, membantu suami untuk mengurus anak-anak, untuk mengajari anak-anak, hormat dan patuh kepada suami. Itu adalah semua kewajiban dari seorang istri. Wah, ini dia. Ketika ada pernikahan, ada juga perceraian. Aduh, sedih kalau membahas tentang perceraian. Rasanya pengen baper. Perceraian, bercerai-berai, artinya putus. Ya kan? Berarti memutuskan ikatan perkawinan antara suami dan istri. Kenapa bisa terjadi perceraian? Tentunya banyak hal. Karena dalam kehidupan berumah tangga akan ada lika-liku kehidupan, akan ada dinamika kehidupan. Jadi jalannya tidak lurus, lempeng galang itu tidak. Pasti akan berbelok-belok. Tergantung bagaimana kita menyikapi dari masalah-masalah yang kita hadapi. Hal-hal yang dapat memutuskan pernikahan. Yang pertama adalah talak. Apa itu talak? Talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan mengucapkan secara sukarela oleh pihak suami. Jadi talak itu dilakukan oleh suami. Saya ceraikan kamu, saya pulangkan kamu ke rumah orang tuamu. Itu adalah talak. Selanjutnya apa? Fasakh. Fasakh adalah pembatalan pernikahan antara suami dan istri karena sebab-sebab tertentu. The next. Apa kira-kira? Li'an. Li'an itu apa? Li'an adalah sumpah seorang suami yang menuduh istrinya melakukan perzinahan. Ya kan? Makanya ketika ada seorang suami yang menuduh istrinya melakukan perzinahan dan si suami ini tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, itu bisa jatuh perceraian yang disebut namanya li'an. Selanjutnya adalah khuluk. Khuluk merupakan talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya atas permintaan istri. Jadi istrinya ini meminta mungkin karena ya banyaklah permasalahan yang menyebabkan mereka seorang istri harus meminta dicerai oleh suaminya. Selanjutnya adalah ila. Sumpah suami yang mengatakan bahwa ia tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan atau lebih. Sihar. Sihar itu ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya. Karena ibunya adalah termasuk orang yang perempuan yang haram untuk dinikahi. Jadi ketika suami mengatakan bahwa istrinya adalah mirip dengan ibunya secara tidak langsung, itu akan bisa menyebabkan
putusnya sebuah pernikahan. Selanjutnya adalah iddah. Lama masa iddah. Iddah itu adalah masa di mana ketika seorang istri sudah berpisah sama suaminya atau bercerai dengan suaminya dan dia boleh menikah lagi setelah melalui masa iddah atau masa menunggu. Lama masa iddah yang pertama, ketika suaminya wafat. Ketika suaminya wafat, masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari bagi istri yang tidak hamil. Ya kan? Yang kedua adalah sampai melahirkan jika istri sedang hamil. Yang kedua, karena talak fasak dan hulu. Jika karena talak fasak dan hulu, tidak ada iddah bagi istri yang belum bercampur. Yang kedua, bagi yang sudah bercampur. 3 kali suci bagi yang masih menstruasi. Kan ada tuh yang sudah menopause. Boleh dong yang sudah menopause juga menikah lagi. Ya kan? Selanjutnya adalah 3 bulan bagi yang sudah berhenti menstruasi sampai melahirkan bagi istri yang sedang hamil. Iya, ketika ada talak, ketika ada perceraian, ada juga rujuk. Rujuk itu apa? Kembali. Kenapa bisa kembali? Iyalah, mungkin dia tidak bisa move on, atau setelah dipikir-pikir mungkin ternyata waktu itu saya yang salah gitu kan. Banyak hal yang menyebabkan rujuk, yang menyebabkan terjadinya rujuk ya. Rukun rujuk yang pertama, istri sudah bercampur dengan suami yang mentalaknya dan masih berada dalam masa iddah. Oke, yang pertama. Yang kedua, keinginan rujuk suami atas kehendaknya sendiri, tidak dipaksa. Karena kalau dipaksakan nggak enak. Yang ketiga adalah ada 2 orang laki-laki yang adil sebagai saksi. Dan yang keempat adalah ada sigot atau ucapan rujuk. Hukum rujuk. Wajib jika sebelum mentalak suami belum menyempurnakan pembagian waktunya. Selanjutnya, haram. Hukum rujuk akan menjadi haram ketika rujuknya suami untuk menyakiti istri atau menewarkai Allah. Jadi dia rujuk itu berarti dalam hatinya, awas nanti kalau kamu sampai rujuk dengan saya hancurkan kamu. Misalnya seperti itu bahasanya, ya. The next, makruh jika perceraian lebih maslahat. Jika perceraian itu lebih baik daripada rujuk, jadi hukum rujuk adalah makruh. Selanjutnya, sunnah. Jika rujuknya suami dengan niat karena Allah, itu hukumnya menjadi sunnah. Hikmah pernikahan. Pernikahan merupakan cara yang benar, baik dan diridhoi oleh Allah untuk memperoleh anak serta mengembangkan keturunan yang sah. Melalui pernikahan, ketika ada permasalahan yang biasanya dipikul oleh satu orang, akhirnya setelah menikah dipikul oleh 2 orang atau dipikirkan oleh 2 orang. Menjalin silaturahim antara 2 keluarga, keluarga suami dan juga keluarga istri. Pernikahan menurut perundang-undangan di Indonesia. Di Indonesia pernikahan itu diatur oleh Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991, ya. Itu adalah mengenai kompilasi hukum Islam di bidang hukum pernikahan. Sedangkan tujuan pernikahan kalau dalam hukum perundang-undangan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Sahnya pernikahan. Dalam pasal 4 dari kompilasi hukum Islam pernikahan sah jika dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun
1974 tentang pernikahan yang menegaskan pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ini penjelasan dari pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia. Akte nikah ada dalam pasal nomor 7 ayat 1. Kawin hamil. Jika ada seorang perempuan hamil di luar nikah, maka dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Selanjutnya, jika wanita yang hamil tersebut boleh dilakukan pernikahan tanpa menunggu proses kelahiran. Dan setelah dilakukan pernikahan, anaknya lahir, tidak usah diulangi lagi proses pernikahannya. Ini adalah evaluasi yang harus kalian kerjakan. Bentar. Selesai. Terima kasih. Saya Bu Anissa dari SMA Negeri 1 Sulang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.